Tidak ada seorang pun yang dilahirkan dalam kerajaan Allah sebagai orang useless. Saya ulang, tidak ada seorang yang dilahirkan dalam kerajaan Allah sebagai orang useless. Tidak ada. Mungkin saudara bilang, saya bisa apa? Oh, saudara sedang menghina Tuhan. Kalau saudara bilang gini, saya bisa apa? Saudara sedang menghina Tuhan. Tapi saya mau bilang sama saudara, tidak ada seorang pun yang dilahirkan dalam kerajaan Allah sebagai orang useless. Betul gak? Setiap kita pasti memiliki peran dalam proyek Tuhan di muka bumi ini. Ambil contoh. Waktu saya jadi ketua kaum muda, ada seorang yang saya remehkan. Jujur saya remehin. Dia kerja di salah satu apotek. Kalau gak salah sudah meninggal sekarang ya. Kalau nyanyi deket dia, pasti saudara fales. Udah kenceng, bisa ganggu. Itu, jangan deket-deket aja, pasti fales. Saudara gak fales pun gara-gara dengar suaranya jadi fales. Wah, jadi secara jujur saya ngeremehin dia loh. Bisa apa sih ini orang? Sampai satu ketika saya besuk satu jiwa baru. Saya besuk. Saya tanya, kenapa kok bisa datang di kebaktian kita? Saudara mau tahu nggak jawabannya? Saya ketemu sama anak ini di apotek, tempat dia kerja. Saya di prospek, suruh datang ke kebaktian kaum muda. Itulah sebabnya saya datang ke kebaktian kaum muda. Waktu saya dengar kesaksian itu, saya seperti ditampar loh. Jangan pernah ngeremehin orang. Saya sudah cerita belum? Mungkin sebagian tahu. Tidak akan ada saya di ruangan ini kalau tidak ada seorang yang meminjamkan kaset khotbah Yusuf Roni kepada engkong saya. Saya tinggal di Banjarharjo Brebes. Itu jauh dari jangkauan gereja. Udik gitu. Anak saya Samuel pernah dibawa ke sana. Suruh nginep di sana pasti gak betah deh. Gak mungkin. Gila, itu kampung. Saya pernah ajak dia, ini loh sekolah papa, ini loh kali tempat papa main. Gak tahu bagaimana, ada seorang yang minjamkan kaset khotbah Yusuf Roni ke engkong saya di Ketanggungan Timur. Saya gak tahu, mungkin saudara tahu Ketanggungan Timur. Itu daerah-daerah situ. Dan gak tahu bagaimana ketika engkong saya dengar khotbah itu, dia jadi ingat anaknya di Banjarharjo. Jadi dititipkanlah kaset pinjaman ini untuk sampai ke tangan mami saya. Nah, mami saya waktu dapat kaset itu didengerin. Sambil jaga toko didengerin. Begitu didengerin, rupa-rupanya apa yang terjadi? Papi saya ikut dengar. Papi saya ini orang yang kecewa sama gereja. Karena saking kecewanya jadi melarang anak-anaknya itu pergi ke gereja. Dari kaset khotbah itu, kami sekeluarga buka hati dan akhirnya diselamatkan. Sekarang pertanyaan saya, kalau hari itu dia nggak pinjamkan kaset khotbah ke engkong saya, nggak ada seorang hamba Tuhan yang bernama Andreas SW hari ini. Dan tidak ada si Casey malam ini. Tidak ada. Apa yang saya cuma bilang? Jangan pernah ngeremehin. Bersama dengan Tuhan, saudara berguna. Jangan pernah sepelekan hal yang sepertinya kecil. Karena ternyata kita ini alatnya Tuhan. Kita ini agen rahasianya Tuhan. Jadi kalau Tuhan sampai sebar kita serahkan. Ada yang buka toko, ada yang jadi karyawan, ada yang punya rumah makan. Betul gak saudara? Ada yang jadi peternak. Apa aja, ada yang jadi guru. Pokoknya pasti Tuhan punya misi atas hidup kita. Yakin gak Vin? Lewat jualan jusmu itu sebetulnya ada misinya Tuhan. Harusnya ada kan? Nah masalah dengan kita, selama ini kita sibuk dengan diri sendiri, sampai kita gak pernah sadar, Tuhan itu butuh kita. Itu sebabnya saya tadi bilang sama seseorang, saya bilang gini, ayo hidup dalam panggilan Tuhan dong. Tuhan tuh butuh kita kok di dunia ini. Dan saya sangat yakin kalau kita benar-benar Tuhan, aku serahkan hidupku sama Tuhan. Saya sangat yakin, jangan khawatir, Tuhan yang akan bereskan semuanya bagi saudara.